Selamat sore Hotline sekalian, senang sekali ya. Saya Yohana Elizabeth Harjadidata bersama rekan saya. Lutfianto Febri Handoko. Wah, kita udah berapa bulan purnama tidak ketemu ini? Waduh, 2 minggu sih, Kak. Oh, 2 minggu. Bukan. Tentunya kita masih dalam satu buah program, yaitu Satu Hati, Hatinya Kita. Hatinya semua. Nah, kalau 2 minggu yang lalu saya tidak menemani Kak Febri, mohon maaf ya Hotline sekalian, tapi hari ini saya akan Kita menemani bersama lagi. bersama lagi. Bersama Dan lagi. didengar oleh seluruh pemirsa se-Indonesia tentunya ya. Betul sekali, Kak Yo. Dengar juga lewat YouTube channelnya dari Heartline Network. Heartline Network. Iya, pada sore hari ini seperti biasa kita selalu berkutit dengan dunia remaja. Tetapi sebetulnya dunia remaja juga tidak lepas dari kita-kita yang sudah melewati remaja. Karena kita bisa pasca remaja berarti kita, Kak. Ya, bisa bercerita, bahkan mungkin bisa mengenang kembali apakah kita dulu seperti itu atau tidak gitu ya. Nah, tema kita sore hari ini sebetulnya sesuatu yang sensitif. Sensitif karena kalau dibilang kaitannya dengan dunia psikologi, orang selalu berpikir kayaknya ada sakit mental, kayaknya ada apa-apa. Kena mental gitu ya. Ya gitu ya, kayaknya kurang nyaman. Itu zamannya waktu itu. Tapi ternyata sekarang Kak Febri, dunia psikologi ini sudah booming. Orang sudah mulai menyadari betapa pentingnya para konselor, para psikologi, bahkan psikiatris yang terlibat dalam perkembangan jiwa seseorang dalam mencapai kemampuan seseorang menjadi lebih ajak tentunya. Nah, Betul. temanya seru nih Kak. Kalau kita datang ke psikolog, apakah kita lemah? Nah, kita akan banyak berbicara, bertanya, dan berdiskusi. Siapa saja narasumber kita di sore hari ini? Oke, Kak Yo. Seperti biasa kita ditemani oleh dua narasumber yang selalu keren. Pertama dari Aku Pintar, ada Kak Miftahul Mafiro. Dan Hai, dari sore. Halo, ini panggilannya siapa nih? Kak Miftah? Atau Iya, Kak, sore. Panggilannya? Panggilan saya Miftah. Miftah. Miftah di daerah mana saat ini posisi? Sedang di rumah di Jombang. Di Jombang. Oke, Jombang itu dekatnya mananya Lenteng Agung, oh beda ya? Di Jombang, Jawa Timur. Oh, bukan. Jombang dekat-dekat di Depok, Tangerang sana ya? Beda. Bukan. Beda, ya? Nama jalan itu, Kak. Oh, nama jalan. Baiklah kalau gitu. Kita posisinya apa? Sekolah SMA, universitas, atau sudah lulus? Saya mahasiswa di sebuah universitas di Malang, swasta di Malang. Swasta di Malang. Kayaknya kalau kuliah memang pasti universitas sih, Kak. Jurusan apa, Miftah? Saya jurusan pendidikan biologi, Kak. Guru biologi nih, Kak. Ini berarti kaitannya dengan neuro nih nanti, syaraf ya. Karena kaitannya anatomi tubuh gitu ya. Anatomi tubuh, apakah psikologi juga berkenaan dengan anatomi tubuh ya. Nah, seperti biasa kita nggak cuma dari Miftah dari Jombang, tetapi juga ada narasumber kita satu lagi yang akan nanti sebentar lagi join. Itu siapa ya, Kak Febri? Dari ini, Kak Yo, dari Personal Growth, Counseling and People Development. Ada Kak Gita Belinda, MPSI Psikolog Klinis. Sambil sepertinya beliau masih segera akan join ya, Kak Yo ya. Ya, betul. Posisinya sebentar lagi akan join. Nah, sambil menunggu beliau, sebetulnya Kak Belinda, nah ini dia. Kak Belinda ini sebetulnya sudah beberapa kali juga Kak menjadi narasumber kita dari Personal Growth ya. Betul sekali. Yang serunya ini beliau adalah pekerjaannya secara psikologi klinis. Kalau berbicara klinis pasti kayak orang sakit tuh mesti datangnya beberapa kali ya. Halo Kak. Selamat sore. Belinda. Halo, selamat sore. Maaf ya sedikit terlambat. Apa? Maria Gita Belinda. Mau yang mana? Oke, dipanggilnya Gita aja, Kak. Oke, tengahnya, Gitanya. Iya, sama tengahnya. Oke, sore-sore Kak Gita. Dan di sore hari ini Kak Gita, kita seperti yang ada, tema yang kita bahas adalah datang ke psikolog, apakah aku lemah? Sebagai seorang psikolog ya Kak Gita. Sebenarnya siapa sih yang boleh datang ke psikolog? Kok dikatakan datang ke psikolog itu lemah? Emang nggak boleh orang datang ke psikolog? Nah, saya juga bingung tuh kalau ada yang ngomong kalau datang ke psikolog itu lemah. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi, siapa sih yang boleh datang ke psikolog? Sebenarnya siapa aja boleh loh buat datang ke psikolog, buat cerita. Kayak psikolog itu nggak menentukan siapa-siapa aja yang boleh datang. Jadi selama orang itu mau buat datang, mau untuk cerita-cerita atau tanya-tanya, itu kita welcome terhadap siapapun yang ingin datang. Ya, tetapi kenapa terkesan tadi saya di awal menyatakan dari zaman waktu itu ya, kalau orang berbicara tentang psikolog
psikiatris atau konselor, terkesan adalah orang-orang yang memiliki dalam tanda kutip kelainan jiwa atau yang Gangguan kalau gitu dulu ya, kan Kak. ya gangguan jiwa, kelainan jiwa, bahkan dulu tuh terkesannya orang gila. Sekarang udah hilang tuh kalimat orang gila gitu ya, udah nggak didengar lagi, tapi pasti terkesan kayak tabu gitu loh. Ini kenapa sih? Oke. Iya, memang sekarang sampai sekarang ya, udah dari dulu sampai sekarang selalu ada pikiran atau orang-orang yang bilang kalau kamu datang ke psikolog itu artinya kamu gila. Nah, itu juga hal yang membuat orang-orang itu jadi cenderung ragu atau malu buat datang ke psikolog karena ada stigmanya itu. Kenapa masih ada stigma itu? Kalau menurut saya karena itu adalah suatu hal yang sudah ada sejak dulu, yang ditanamkan terus karena diulang-ulang terus, misalnya diulang-ulang terus, jadi orang akan mendengar lagi kalimat yang sama kayak ke psikolog artinya gila, ke psikolog nggak waras. Nah, jadi orang yang mendengar itu akan terus meyakini hal itu, terus dia bisa mengulang hal yang berikutnya, misalnya ke orang lain, misalnya ke anaknya. Jadi itu kayak semacam benang yang nggak putus-putus gitu, jadi berkelanjutan terus. Makanya sampai sekarang stigma itu, pemikiran kalau datang ke psikolog itu gila, itu masih ada. Nah, Miftah sendiri gitu ya, mendengar kalimat psikolog gitu, apakah Miftah juga punya hal yang serupa yang tadi dibicarakan? Apa sempat takut kalau ke psikolog tuh kayaknya jadi Dulu perlu apa tidak dia masalahnya gitu ya? Perlu. Nah, dia udah jawab perlu. Nah, baru pertanyaan berikutnya Kak Febri, apa sempat takut? Gimana Miftah? Perlu, Kak. Sempat takut nggak semisal? Gimana, Kak? Kenapa merasa perlu ke psikolog? Soalnya jujur dari saya sendiri sih nggak punya teman curhat, Kak. Jadi ya perlunya ke psikolog itu karena sebagai tempat untuk meluapkan isi hati dan pikiran. Oke. Nah, apa memang Miftah tidak ya memang kadang-kadang bercerita kepada orang tua bukan sesuatu yang mudah. Tidak semua orang tua bisa menjadi teman. Biar bagaimana kadang-kadang tetap menjadi orang tua walaupun harapannya adalah sebagai teman gitu ya. Nah, pada saat Miftah merasa membutuhkan, lalu Miftah pergi ke psikolog, apakah orang tua tahu? Belum. Jadi diam-diam gitu. Iya, saya ajak saudara gitu, saya suruh untuk diam, nggak ngomong ke orang tua gitu. Oke. Menarik. Kak Ayu, ini sebenarnya hampir mirip sama statement Kak Ayu ya, bahwasanya zaman dulu ya orang itu kalau datang ke psikolog itu dikatakan nggak oke gitu ya, dalam kondisi mungkin ada gangguan dan yang lain sebagainya. Dan sampai sekarang ternyata di sisi Miftah juga masih merasakan hal yang sama gitu ya. Dia butuh gitu ya, butuh didampingi, butuh didengar ceritanya, keluh kesahnya dan dikasih solusi oleh seorang psikolog, tapi dia nggak berani belak-belakan gitu. Apakah nih ya Kak Gita sering terjadi mungkin ngomongnya klien yang seperti itu, dia ya hanya dia dan Kak Gita nih yang tahu kalau ada perbincangan itu? Oh iya, jadi kalau datang ke psikolog, semua psikolog itu sudah ada seperti sumpah profesi gitu kita menamakannya. Jadi yang mengharuskan kita menjaga kerahasiaan data klien. Jadi apapun yang disampaikan kepada klien itu memang sudah ada perjanjiannya kalau apapun yang mereka sampaikan hanya akan hanya akan berhenti di kita sebagai psikolog. Tapi memang ada kondisi-kondisi khusus yang misalnya kalau kondisi kliennya itu sudah membahayakan dirinya sendiri, misalnya seperti mau bunuh diri atau sudah membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu kita perlu untuk memberitahu siapa nih orang yang bisa dia percaya untuk mengetahui hal ini. Jadi misalnya kalau anak remaja itu kan masih di bawah parental, masih butuh persetujuan dari orang tua. Jadi walaupun di awal kita bilang kamu bebas loh buat ceritain apa saja ke kakak, ke aku gitu, tapi kita juga bilang kalau misalnya ada hal-hal yang menurut aku orang tua kamu perlu tahu,
aku perlu untuk kasih tahu orang tua kamu. Tapi itu hanya hal-hal yang akan membahayakan kamu atau membahayakan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kalau di luar itu kita nggak akan menyampaikannya gitu. Oke. Berbicara kode etik sumpah gitu ya. Tapi bukankah banyak juga kalau misalnya sesama psikolog, ini katakanlah satu tempat ya, yang pasti bukan PG ya, bukan personal growth ya. Satu tempat yang banyak psikolognya, terus lagi makan siang ngobrol, terus malah jadi bahan pembicaraan dengan konotasi mencari referensi gitu. Nah, hal ini seperti apa sih? Apakah wajar? Kalau untuk mencari referensi memang beberapa tempat itu kalau di biro psikologi, tempat konsultasi itu pasti akan melakukan hal itu. Tapi di sini kita juga ada semacam peraturan juga untuk merahasiakan data kliennya. Jadi kita nggak akan menyebutkan misalnya si Ani begini. Nah, kita akan kasih inisial. Kita nggak akan sebut namanya, kita nggak akan menjelaskan dengan detail latar belakangnya atau nama orang tuanya, pekerjaan orang tuanya, enggak. Kita hanya memberikan misalnya tadi ada klien yang seperti ini nih, ada saran atau enggak gitu. Tapi untuk data pribadinya itu pasti akan dirahasiakan. Jadi ceritanya kayak gini nih Kak Febri. Gimana tuh Kak? Aku mau kasih tahu nih. Tadi mau tanya nih sedikit. Ada klienku nih, tapi aku nggak boleh kasih tahu namanya. Namanya itu Ani gitu. Sebetulnya gitu Kak. Oh salah ya. Inisial dong, inisial. Jangan Aninya. Inisial kadang inisial gitu, aja A gitu. Oke, Kak Ayu, ini nih cukup menarik ya bahwasanya memang ternyata ada itu ya untuk menjaga kerahasiaan ya, bahwasanya apapun masalahnya tetap harus dilindungi ceritanya. Yang penting tidak sampai di batasan-batasan tadi ya, Kak Gita. Betul. Dan di sisi yang pernah menjadi klien nih, Kak Miftah, yang pernah datang ke psikolog, apa sih yang dirasakan gitu ya? Ketika pertama kali bisa berjumpa dengan psikolog, bercerita dengan psikolog. Agak takut juga sih, Kak. Agak takut soalnya ya pertama kalinya sih bercerita. Walaupun beliau psikolog itu masih ada takut-takutnya untuk bercerita pada orang lain. Tapi pada saat itu kan kamu sendiri yang punya keinginan dan kesadaran untuk datang ke psikolog, walaupun ditemani oleh saudara gitu ya. Nah pernyataannya adalah gini, seberapa lama sih perasaan takut itu gitu loh? Kadang kan gini, kadang-kadang orang yang introvert tertutup gitu ya, tapi psikolognya ini pintar ngorek gitu ya, pintar tahu caranya pendekatannya gitu ya. Nah kalau Miftah sendiri butuh berapa lama supaya bocor gitu loh? Apa yang dirasain itu bisa tumpah? Nggak lama sih Kak, cuman mungkin 5 menit itu. Oh cepat. Ya. Psikolognya pintar banget tuh Kak Febri. Dalam waktu 5 menit pendekatannya udah langsung tumpah perasaan. Kayaknya psikolognya nih Kak Gita nih. Anonim rahasia ya. Anonim. Dan tadi kalau ini ya Kak Ayu, 5 menit fase ketakutan awal, yaitu kan sebatas perasaan ya, ketika mungkin grogi aja gitu di awal ketemu sama psikolog. Tapi akhirnya memutuskan, oke, aku datang ke psikolog itu butuh waktu berapa lama, Mita? Kemarin kurang lebih 30 menit, Kak. Untuk diajak bercerita gitu sama psikolognya. Oke. 30 menit itu waktu yang apa nih Kak kita? Singkat atau sudah cukup panjang tuh 30 menit bercerita dengan psikolog? 30 menit itu maksudnya jadi dari awal sampai akhir itu totalnya 30 menit ya Miftah? Iya. Oke. Memang kalau untuk satu sesi sama psikolog itu memang beda-beda tergantung sama psikolognya. Tapi di sini wajarnya itu sekitar 45 sampai 60 menit kan. Psikolognya apalagi kalau pertemuan pertama itu kan kita butuh untuk saling kenal dulu, untuk tahu ya background-nya sedikit. Kalau tadi Miftah dalam waktu 5 menit udah langsung cerita, itu case yang sangat jarang kalau saya bilang ditemuin di psikolog. Biasanya bahkan satu sesi pertemuan misalnya 1 jam itu udah ketemu, bisa jadi orangnya itu belum mau buat cerita banyak ke psikolognya. Jadi memang waktu yang dibutuhkan buat bisa percaya buat cerita hal-hal yang mau diceritain ke psikolognya itu memang beda-beda tiap orangnya. Tapi untuk satu sesi ya biasanya ya 30 menit ada, tapi rata-rata itu 45 sampai 60 menit.
Oke, sip, sip, sip. Nah, ini menarik ini. Tadi dikatakan satu sesi itu belum, ini kasus yang ajaib lah, saya dibilang ya. Jarang sekali dalam waktu 5 menit bisa tumpah kebiasaannya. Nah, bagaimana sih cara seorang psikolog melihat temannya sebagai klien? Klien ini kan jadi teman ya, mau nggak mau, karena mau nggak mau ada harus bonding rasa percaya, sehingga dia bisa tumpah gitu ya. Bagaimana seorang psikolog bisa melihat pada pandangan pertama, misalnya gini, saya sebagai konselor gitu ya, saya lihat Kak Gita datang, kayaknya nih butuh 2-3 kali pertemuan nih baru bocor gitu. Apakah memang punya keahlian sejauh itu gitu loh? Pada saat jam terbang, bukan paranormal ya, tapi kadang-kadang kan jam terbang membuat seseorang bisa apa ya, sixth sense-nya berjalan gitu ya. Keahlian Betul. menginvestigasi gitu. Biasanya kita lihatnya dari bahasa tubuh kliennya sih, Kak Yo. Jadi misalnya kan ada tuh yang di awal cerita, misalnya tangannya begini terus, tapi lama-lama udah lebih terbuka. Nah, kalau udah lebih terbuka gitu, kemungkinan dia udah bisa lebih trust nih ke kita. Atau yang awal bisa cuma ditanyanya apa, ya langsung dijawab singkat-singkat. Misalnya udah makan atau belum, cuma dijawab udah. Tapi mungkin nanti di tengah-tengah cerita itu kita tanya lagi pelajaran yang disukain di sekolah apa, misalnya gitu, dia udah bisa jawab, oh banyak, ada ini, jadi kayak lebih elaboratif dalam menjelaskan gitu. Jadi cara tahu berapa sesi yang dibutuhkan, yang pertama itu adalah dari waktu dia datang ke kita. Jadi kira-kira anaknya ini cukup bisa buat terbuka dengan cepat atau butuh waktu ya. Kalau butuh waktu ya nggak apa-apa. Kita memang harus memfasilitasi untuk kita bisa dapat kepercayaan mereka. Jadi awalnya bisa ngobrol-ngobrol dulu, tapi makin lama makin bisa masuk ke masalahnya. Lalu selain dari karakteristik kliennya itu, kita juga bisa lihat dari seberapa berat sih masalah yang dia hadapin. Semakin berat masalahnya, biasanya kan akan semakin butuh waktu yang lama. Kalau misalnya masalahnya masalah sehari-hari, mungkin bisa lebih cepat dibandingkan masalah yang kompleks. Gitu. Untuk proses menganalisis tadi ya Kak Gita, itu lebih kepada ya udah langsung diskusi sama kliennya atau membutuhkan sejenis assessment gitu ya. Kayak mungkin apa masalahnya, jadi ada kayak form gitu yang harus diisi. Gitu ya. Ya, tidak bisa jadi. Ya pastinya kalau friend, pastinya kita sambil ngobrol-ngobrol itu kan ngobrol-ngobrol itu sebenarnya suatu bentuk asesmen juga ya Kak ya. Jadi dari situ itulah yang kita pakai itu, data-data yang kita pakai. Mungkin ada juga yang membutuhkan asesmen tertulis atau asesmen lain yang di luar ngobrol-ngobrol, itu juga dipertimbangkan tentunya. Tapi kalau kondisinya nggak memungkinkan, apalagi kalau sekarang kan kebanyakan online ya karena situasi pandemi gini, jadi kebanyakan harus interaksi yang kayak ngobrol-ngobrol, yang ngobrol-ngobrol itu udah termasuk salah satu asesmennya. Gitu. Miftah, pada saat tadi diterangin Kak Gita, apakah Miftah juga mengalami proses yang serupa di awal, yang dikatakan dengan asesmen sebetulnya? Mengulik informasi ya, bisa jadi asesmen itu. Iya, jadi semacam apa ya, wawancara gitu, ngobrol-ngobrol, ditanya-tanya. Kita mengalami itu nggak? Apa Miftah nggak sadar sebetulnya? Nyatanya nggak sadar, Kak. Langsung bercerita aja gitu. Oh, very nice. Oke, psikolog yang diberikan ke Miftah itu Miftah cari sendiri atau Miftah cari referensi atau mungkin ada teman yang pernah ke sana? Ini gimana caranya kok bisa tiba-tiba merasa oke, saya perlu psikolog tapi saya tidak lemah sebetulnya? Itu gara-gara mungkin 6 bulan itu kayak saya mengalami kecemasan gitu kan Kak. Terus lagi down-nya itu bulan Januari kemarin gitu, lagi down banget soalnya banyak urusan ini itu kayak nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu Kak, kayak banyakan pikiran tuh nggak bisa ngelakuin apa-apa. Akhirnya saya nyari referensi lewat Google waktu bulan Februari. Akhirnya saya nemu psikolog di daerah Jombang itu tadi. Dan merasa sangat terbantu ya? Belum terbantu 100% sih Kak. Karena lagi proses sekarang? Iya. I see.
kalau dari tujuan Miftah sendiri itu lebih kepada menceritakan keluh kesahnya atau mencari solusi? Masih menceritakan keluh kesahnya, Kak. Karena tadi dibilang mungkin karena terlalu pendiam, introvert ya, nggak punya teman tadi katanya untuk bercerita ya. Nah, tapi artinya Miftah sudah memberikan kepercayaan kepada psikolog 100% ya? Iya. Oke. Kak Gita, menarik ya berbicara trust, kepercayaan. Kadang-kadang seorang itu kayak tadi nih Miftah kan ngumpet-ngumpet ya, takut ya, belum terbuka lah, bukan takut ya, belum terbuka kepada orang tua gitu loh. Nah, gimana kalau kasus ini juga terjadi pada salah satu klien Kak Gita? Kliennya nggak berani, kayak tadi ini persis sama, cari research, terus cari personal growth, datang gitu, tapi ternyata membutuhkan dampingan orang tua. Sementara dia ngotot, dia tuh datang nggak ketahuan orang tua. Nah, kalau kayak gini gimana cara mengentaskannya? Oke. Kalau yang pertama tentunya harus dijelaskan dulu ke anaknya, ke kliennya, kenapa sih kita perlu buat ngomong ke orang tua. Terus kita juga harus tahu nih sebenarnya relasi anak ini sama orang tuanya itu seperti apa. Kalau mungkin karena relasinya yang kurang baik dengan kita memberitahu masalah anaknya ke orang tuanya jadi semakin memperburuk relasinya, ya kita bisa sama-sama cari solusi. Mungkin kita bisa tanya juga, selain orang tua kamu, ada lagi nggak sih yang bisa kamu percaya? Misalnya kakak kamu, atau bisa juga tante, seperti itu. Saya sendiri juga pernah ada kasus yang mana anaknya benar-benar menolak buat saya cerita masalahnya dia ke orang tuanya. Tapi karena sudah sampai dibujuk juga dan memang waktu itu case-nya itu kehubungan sama orang tuanya kurang baik, ya saya berusaha buat cari siapa nih yang bisa bantu. Tapi awalnya itu berusaha dulu untuk meyakinkan ke anaknya kalau kamu butuh seseorang yang bisa tahu masalah kamu selain saya sebagai psikolog. Karena kalau sebagai klien dan psikolog itu kan kayak ada hubungan yang ya hubungannya itu adalah klien dan psikolog, pasien dan seperti pasien dan dokter. Kalau ada apa-apa dia nggak bisa menghubungi kita secara langsung, harus bikin janji dulu atau lain-lain. Tapi kalau dengan orang tua atau orang yang dengan dia percaya kan dia bisa menghubunginya lebih cepat. Jadi harus meyakinkan dulu kayak plus minusnya kalau kita kasih tahu ke orang tua itu apa. Terus solusinya dicari sama-sama. Kalaupun memang dia benar-benar nggak bisa menghubungi orang tuanya dan kayak yang saya bilang tadi, kalaupun dengan menghubungi orang tuanya justru hubungan mereka makin buruk atau mungkin bisa juga orang tuanya kondisinya lagi sakit. Jadi kalau dikasih tahu masalah anaknya bisa semakin drop. Jadi hal-hal yang kayak gitu ya kita berusaha buat cari jalan tengahnya agar dia bisa tetap dapat pendampingan dari orang lain di luar psikolog. Oke, menarik. Oke, menarik banget nih Kak Gita. Dan kita saat ini ada di tengah-tengah pandemi. Semoga segera berakhir. Tapi ketika berbicara dengan kondisi saat ini ya Kak Gita, pandemi, aku beberapa baca artikel gitu ya. Ada yang menyatakan semakin banyak gitu ya. Semakin banyak yang terganggu di sisi mentalnya sehingga perlu konsultasi dengan psikolog. Apakah memang pandemi ini memberikan dampak yang sebegitu besar terhadap sisi mental individu sehingga kalau menurut data katanya aku kurang tahu mungkin kita ada data yang lebih valid, semakin meningkat nih di musim-musim pandemi ini. Oke. Sebetulnya pandemi ini kan merubah banyak hal ya Kak. Merubah rutinitas keseharian kita yang awalnya kita bisa bebas buat ketemu orang, jadi sekarang harus lebih banyak stay at home. Nah, perubahan pola aktivitas dari yang biasanya kita udah rutin nih ngejalanin A, B, C segala macam, tiba-tiba harus berubah. Nah, itu juga akan mempengaruhi secara nggak langsung pikiran kita. Pikiran kita juga bisa mempengaruhi bagaimana kita merasakan hal-hal yang ada di sekitar kita, emosi kita. Jadi kalau tadi Kak Febri bilang kalau data masalah-masalah kesehatan mental itu semakin meningkat, ya memang benar karena dan saya juga beberapa baca. Menarik sekali ya kalau berbicara ngomong psikologi sebetulnya tidak cukup sampai di sini saja, tetapi kita harus
sesaat dulu berhenti karena akan ada yang lewat. Nah, setelah ini kita akan berbicara dari sudut pandang orang tua ya. Kalau tadi kita berbicara dari sudut si klien atau orang yang merasa dirinya dibutuhkan. Nah, bagaimana dari sudut pandang orang tua yang kita lihat dari baik dari Miftah maupun dari kita dari klien-klien yang lain. Tetapi setelah satu ini yang mau lewat, silakan. Halo Heartland semuanya. Kak Yu, suaranya masih di mute. Oke, Iya, senang sekali ya kembali pada sesi kedua ya Kak Febri ya. betul Saya sekali. dengan Yohana dan Kak Febri dalam satu hati. Temanya kita kali ini, apakah kalau kita datang ke psikolog artinya kita lemah gitu ya. Betul. Tadi di sesi pertama dikatakan sebetulnya lebih kepada kepercayaan. Seseorang yang membutuhkan untuk mengeluarkan curhatnya terlebih dahulu daripada solusi. Mungkin solusinya berjalan nanti keluar gitu ya. Nah, pernyataannya sebetulnya gini, membutuhkan seseorang untuk mengeluarkan. Ada tempat sampah bisa dikatakan gitu ya. Ngebuang unek-unek gitu kan, yang dibuang tuh unek-unek ya, nggak yang seneng doang ya. Nah, dia buang yang unek-unek, terus ada tempat sampah di situ gitu ya. Hal ini yang tidak bisa dilihat oleh orang tua kadang-kadang. Ya, kadang-kadang peran orang tua suka menyatakan dalam tanda kutip psikolog itu ya kenapa-napa dengan gangguan jiwa. Psikolog itu sesuatu yang tabu gitu ya. Nah, tetapi di tempat-tempat tertentu di kota-kota besar sudah banyak juga orang tua yang mendampingi psikolog menjadi bagian tubuh kembang anaknya. Contohnya mungkin yang ada juga di Aku Pintar yang saya tahu adalah mencari bakat minat. Betul ya Kak Febri ya? Betul sekali. Ya kan, mencari bakat minat itu yang terjun adalah para psikolog gitu loh. Dengan asesmennya supaya dia tidak salah. Nah, ini dilakukan. Nah, Kak Gita, sejauh apa sih perannya di personal growth gitu ya yang sehari-hari menghadapi orang tua? Apakah memang mengalami kesulitan untuk menyatakan kalau mereka tuh bukan tempat yang nyaman untuk anaknya bercerita gitu ya, untuk menerima itu dulu gitu loh. Nah, ini gimana nih struggle-nya seorang psikolog sesungguhnya? Iya. Dia mau curhat. Psikolog perlu psikolog ini judulnya. Betul. Kalau di personal growth, kita kebetulan orang tua yang datang ke sini tuh sudah lebih aware dengan kondisi anaknya. Jadi mereka juga kebanyakan itu udah sadar kalau datang ke psikolog itu nggak berarti kalau anaknya punya suatu masalah psikologis. Jadi kadang mereka orang tua ini merasa kesulitan ketika menangani anak. Misalnya anak saya jadi sering marah-marah nih, apalagi sejak pandemi sekarang kan. Itu mereka sudah ada yang punya kesadaran untuk mencari bantuan profesional. Menurut mereka daripada saya cari-cari terus saya coba-coba ke anak, terus nanti hasilnya belum tahu gimana, lebih baik saya tanya langsung ke psikolognya gitu. Jadi mereka kalau klien-klien yang datang ke sini sudah lebih open, lebih terbuka kalau yang datang ke psikolog itu nggak semuanya yang punya masalah kok. Kita mau tahu tadi minat dan bakat anak juga sekarang lagi banyak banget karena anak-anak udah mau masuk kuliah gitu. Jadi udah waktunya harus nentuin jurusan gitu, itu juga udah banyak. Tapi memang ada beberapa orang tua yang kayak tadi Kak Yohana bilang, dia merasa kalau anaknya itu sebenarnya nggak butuh-butuh banget kok ke psikolog, bisa juga cerita ke orang tuanya. Nah, tapi di sini mungkin kalau anak-anak yang udah dewasa, yang udah besar, mereka yang bisa menyatakan sendiri ke orang tuanya kalau aku butuh buat datang ke psikolog gitu. Nanti biasanya mereka akan menceritakan ke kita apa sih yang dirasakan kepada orang tuanya, dan di situ kita yang akan menyampaikan ke orang tuanya. Kadang kita suruh juga sih bilang coba deh kamu ngomong dulu ke papa, ke mama apa yang kamu rasain terhadap perlakuan mereka, terhadap misalnya cara mereka bicara. Nanti kalau nggak bisa, baru kita bisa bantu buat ngomong ke parentsnya, buat ngomong ke orang tuanya seperti itu. Oke. Berarti memang seharusnya orang tua itu memang penting ya Kak Gita untuk mendampingi proses konseling atau psikologi ini. Nah, kalau dari sisi... tentu karena yang lebih sering ada di rumah bersama anak kan sebenarnya bukan psikolognya tapi orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya udah aware, nah itu akan semuanya akan lebih smooth lah, lebih mudah. Oke. Berarti memang di situ ada yang perlu di-highlight adalah penting orang tua juga ikut andil di proses ini.
kalau dari sisi Miftah sendiri, karena kan tadi masih backstreet ya ceritanya, cerita ke psikolog ini backstreet gitu ya, belum tahu sama orang tua gitu. Ada nggak rencana nanti mau ngasih tahu ke orang tua? Atau sebenarnya pengen ditutup-tutupi aja gitu dari orang tua? Itu waktu setelah ada acara, kelihatannya mau akhir Februari itu Pak. Itu baru mau cerita saya. Habis sakit. Kemarin kan sempat demam. Itu habis demam saya baru cerita ke orang tua. Oke, berarti memang sebenarnya akhirnya bercerita ya, masalahnya apa, akhirnya orang tua juga tahu. Gimana tanggapan orang tua pada saat pertama kali kita cerita? Intinya ya nggak apa-apa cerita aja, tapi namanya saya tuh masih takut gitu kan, namanya kan apa pendapat seorang anak itu kadang ada yang nggak disetujuin, ada yang disetujuin gitu kan Kak. Jadi ya masih agak takut-takut gimana gitu waktu cerita ke orang tua. I see. Tapi dari sisi orang tua menerima ya, minta ceritanya dan Ya, memberikan afirmasi seperti itu. Kak Gita, ini menarik ya. Tadi kan Miftah bilang ada sisi yang orang tua merasa ya dan tidak gitu ya. Perlu apa tidak, terus membutuhkan suatu keberanian yang utuh untuk menyampaikan ke orang tua. Nah, ekspektasinya tentu anak-anak ini diterima. Tetapi banyak juga mungkin orang tua yang tidak mampu menerima. Bahkan akhirnya menghakimi anak kembali dan membuat proses psikolog anak menjadi lebih turun lagi atau drop gitu ya. Nah, kalau hal ini seperti terjadi, apa sih kalau kesempatan ini nih banyak orang tua yang mendengarkan, kira-kira Kak Gita akan berbicara apa kepada mereka orang tua supaya kita bukan menghakimi, kita bukan mengajari orang tua, tetapi kita memberikan masukan supaya sebetulnya anak-anak ini kan perlu dibantu gitu loh. Gimana nih Kak? Oke. Yang pertama yang mau saya sampaikan, dengarkan apa yang disampaikan oleh anak. Dengarkan dan usahakan untuk tidak judgmental dalam menanggapi apa yang disampaikan anak, karena bisa jadi bagaimana anak memandang suatu masalah itu akan berbeda dengan bagaimana orang tua memandang masalah itu. Jadi masalah dari sisi anak itu, anak ngelihatnya itu akan beda dari orang tuanya. Misalnya anak yang ngeluhnya gini, aku nggak punya temen di sekolah. Nah, ini orang tuanya sebaiknya jangan langsung kayak, makanya kamu cari dong teman, masa gitu aja nggak bisa. Nah, mungkin orang tuanya personality-nya itu lebih yang easy going, lebih gampang buat cari teman. Sementara anaknya mungkin tipe yang lebih tertutup. Jadi didengarkan dulu apa yang disampaikan anak tanpa kasih judgment atau penilaian yang terlalu mengarah ke penilaian negatif. Gitu. Oke, itu Pak Febri. Dengarkan dulu. Tapi memang ya pekerjaan psikolog itu mempunyai telinga yang lebar, mulut yang kecil. Memang psikolog itu pendengar yang baik banget sih, Kayo. Di masalah orang ya, dia mau bantu loh masalah orang. Padahal belum tentu masalah dirinya sendiri ada yang bantu gitu. Makanya tadi saya bilang psikolog perlu psikolog juga sebenarnya. Psikolognya psikolog. Oke. Kalau kembali ke Miftah, akhirnya setelah kamu bisa bercerita ke orang tua, perasaannya sekarang gimana? Lebih lega karena ada mungkin orang yang bantu membackup atau seperti apa? Masih belum lega sih Kak. Soalnya kan kadang itu oke, sekarang setuju kayak saya cerita tentang masalah-masalah saya. Tapi besoknya itu kayak setiap saya cerita di-down-kan lagi gitu mental saya. Jadi agak takut gimana gitu Kak mau cerita lagi gitu. Jadi lebih baik ya saya simpan sendiri gitu cerita-cerita saya gitu Kak. Semangat ya Miftah ya. Kadang bukannya orang tua nggak sayang, bahkan mungkin sebetulnya tidak ada maksud untuk membuat Miftah menjadi lebih drop atau down. Tetapi memang yang tadi Kak Gita bilang,
kadang-kadang tuh refleks orang tua karena dia merasa jauh lebih tua kan, yang pasti memang jauh lebih tua daripada kita anaknya gitu ya. Jadi merasa udah lebih makan garam, susah senangnya lebih ngerti dia. Tapi pada dasarnya saya yakin orang tua Miftah sangat sayang sama Miftah. Jadi semangat, jangan ada perasaan kecil hati untuk bangkit karena kamu nggak lemah. Kamu bukan orang yang lemah, kamu adalah orang yang sangat luar biasa, kamu adalah orang yang penuh talenta, yang memang ya semua orang butuh teman untuk bercerita, bukan? Semua orang punya manusia itu kan hidupnya sosialisasi. Ya, manusia itu tidak hidup sendiri. Bahkan sorry itu saya gitu ya, binatang di dalam hutan pun mencari kelompoknya, ya kan? Kalau kita dengar cerita-cerita begitu ya Kak Gita ya. Nah, Kak Gita ini perlu sekali tanggapan dari Kak Gita mengenai apa yang tadi dia bilang. Dan saya yakin banyak sekali adik-adik kita yang mengalami hal serupa. Yang begitu orang tuanya ngomong, melabel. Dan pada saat pelabelan itu tertanam pada diri anak, pelabelan ya, jadi kamu begitu aja nggak bisa, itu kan udah melabelkan. Saya artinya nggak mampu, jadi kecil hati lagi, drop lagi gitu ya. Nah, bagaimana sih seorang anak tuh bisa melihat itu bukan sebagai label, tetapi bisa melihat sebenarnya itu bentuk kasih sayang yang ya orang tuanya karakternya seperti itu gitu. Contohnya ya seperti Nisa tadi. Kak Yohana, maaf tadi sinyal saya agak keputus-putus. Boleh diulang sedikit pertanyaannya? Tadi sempat kelempar juga. Oke, aduh saya jangan dilempar-lempar. Baru ikutan sekali, sekarang udah dilempar-lempar, besok nggak nongol lagi. Jangan dong Kak Yo. Semangat, ayo semangat, bisa. Canda. Jadi gini Kak Miftah, kalau dari kasusnya tadi Miftah, kan dikatakan seringkali orang tua apa ya, easy to say gitu, keceplosan yang gampang, tanpa disadari sebetulnya melabelkan anak. Pelabelan kepada anak yang membuat self-confidence anak semakin kecil. Oke. Nah, ini nggak mudah, apalagi di dunia remaja, SMP, SMA, universitas yang memang masa-masanya perlu sosialisasi, perlu untuk teman sahabat dekat yang bisa kasih masukan. Nah, bagaimana anak-anak tuh bisa melihat sosok orang tua itu sebetulnya bukan label, tetapi lebih kepada ya memang easy going lah gitu. Anaknya bisa nerima situasinya. Jadi beda, jangan sampai dia langsung drop gitu ya. Karena ini banyak nih orang tua yang di sana yang pasti bukan orang tua di Indonesia, ini orang tua di Jupiter Saturnus sana gitu ya, yang suka memberikan label-label tertentu kepada anak-anaknya. Oke. Yang pertama kita bisa lihat dari keseharian orang tua kita. Itu kan yang sangat mudah buat kita amati ya kan, tinggalnya bareng, sering berinteraksi bareng. Mungkin di kehidupan sehari-hari memang orang tua kita tipe yang ngomongnya itu seperti itu, tipe yang ngomongnya mungkin ceplas-ceplos seperti itu. Jadi kalau memang perkataan mereka ketika kita cerita, ketika menasihati kita itu memang menyakitkan buat kita, tapi mungkin kita bisa melihat dari bisa mengembalikan lagi kalau memang mama itu atau papa itu memang kalau ngomong tuh gitu, maksudnya padahal nggak seperti itu. Karena kita balik lagi juga harus sadar kalau nggak ada orang tua yang ingin anaknya susah. Pasti semua orang tua itu ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Jadi nasihat yang diberikan orang tua itu sebenarnya salah satu bentuk atau upaya mereka buat menunjukkan kasih sayang kepada kita. Mereka maunya kita dapat saran-saran dari mereka, karena mereka merasa seperti yang tadi Kak Yohana bilang, mereka sudah lebih berpengalaman, sudah jauh lebih berpengalaman, sudah makan asam garam kehidupan, jadi udah tahulah apa yang harus dilakukan buat anak-anak seusia kita. Tapi balik lagi, apa yang terjadi dulu di orang tua sama yang terjadi di kita sekarang kan kondisinya juga beda, jadi memang nggak bisa disamain. Tapi caranya gimana, itu yang pertama tadi kita kembali lagi dengan melihat gimana sih keseharian orang tua kita. Memang mungkin tipenya yang seperti itu, tapi ketika kita udah sakit hati, ingat aja kalau orang tua itu pasti ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Terus yang kedua, kita juga harus mengatakan ke diri kita sendiri kalau kita itu nggak lemah, kita itu berharga. Jadi yang bisa mengatakan itu ketika lingkungan kita, nggak mengatakan kalau kita kuat, kalau sekitar kita bilang kamu lemah, kamu jelek, kamu buruk, yang bisa mengatakan kalau
kita itu berharga, kita itu bisa jadi orang hebat, ya diri kita sendiri. Jadi kalau kita aja nggak mengakui kalau kita bisa melakukan itu, gimana kita mau membuat orang-orang di sekitar kita mengakui kalau sebenarnya kita orang yang berharga. Itu. Oke, bagus sekali ya kata Kak Gita. Kita harus mengakui diri kita. Kita bisa memberikan kasih sayang kalau kita sudah bisa mengasihi sayangi diri kita sendiri. Self love, ya betul. Ya. Oke, Kak Gita, tadi kita berbicara dari sisi orang tua ya, orang yang hidup berdampingan dengan mereka, mungkin yang kliennya Kak Gita, mungkin seperti Miftah juga. Tapi kita tidak menutup mata juga ada namanya komunitas, ada lingkungan gitu ya, yang ada di sekitar mungkin mereka-mereka yang ada gangguan mental mungkin atau klien-kliennya Kak Gita. Apa sih peran lingkungan? Apakah lingkungan itu ada pengaruhnya terhadap mental seseorang? Oke, tentu ada, dan sangat besar menurut saya peran dari lingkungan. Karena yang menentukan kesuksesan atau keberhasilan seseorang dengan datang ke psikolog selain dari dirinya sendiri itu adalah lingkungan sekitarnya. Jadi ketika lingkungan sekitarnya itu suportif, orang-orang ngasih dukungan ke dia, orang-orang menerima dia apa adanya, tentu prosesnya akan lebih cepat, lebih mudah dibandingkan lingkungan yang cenderung mengabaikan mereka. Jadi keberadaan anak di lingkungan yang baik, mungkin nggak hanya anak ya, tapi orang dewasa juga ketika dia ada di lingkungan yang baik, otomatis proses dia buat bertumbuh itu akan lebih baik juga dibandingkan ketika dia ada di lingkungan yang kurang baik. Lingkungan mempengaruhi, setuju sekali ya. Apalagi kalau kita tadi kan dunia sosialisasi ya. Anak remaja sama-sama mencari diri, terus ya itu tadi ada tipe-tipe anak yang memang meluap-luap bisa bercerita, ada juga seperti Miftah tertutup dan menelan gitu ya. Nah menurut Kak Gita, keduanya mempunyai peran potensi yang sama terhadap psikologi atau lebih bahaya yang pendiam? Sebenarnya mau dia pendiam atau dia bisa meluap-luap itu potensinya sama aja, cuma terkadang kalau orang yang pendiam itu kan masalahnya akan lebih sulit buat terdeteksi karena semuanya disimpan, benar-benar disimpan rapat-rapat sama dia atau dia hanya cerita ke beberapa orang. Jadi masalahnya itu akan susah buat kelihatan. Beda sama yang meluap-luap. Misalnya ada yang cara melampiaskan kemarahannya itu misalnya lempar-lempar barang. Nah, itu kan kelihatan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi orang-orang bisa lebih aware kalau dia ada masalah. Tapi sebenarnya nggak ada yang lebih buruk, mau dia yang tipe tertutup atau tipe yang lebih meluapkan. Cuma ya itu tadi, kalau yang lebih tertutup, bahayanya adalah dia menyimpan semuanya sendiri. Tapi kalau yang meluapkan, dia bisa juga menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. I see. Oke. Jadi potensinya masih sama ya, kayak walaupun dia entah itu pinter ngomong ataupun dia yang pendiam. Nah, kalau dari sisi Miftah ini, kan sudah pernah ke psikolog sekali, udah cerita sama orang tua. Untuk step selanjutnya, Miftah ada rencana lagi nggak buat ke psikolog lagi untuk menuntaskan problem-problemnya gitu, biar udah nggak ada lagi kecemasan-kecemasan? Oke. Dan dari sana nanti ya maaf. Oke, gitu. Kalau dari Miftah sendiri nanti harapannya datang kedua kalinya ini bisa langsung problem solving atau kayaknya masih butuh waktu lagi deh gitu? Kelihatannya butuh waktu lagi, Kak. Buat Miftah suaranya kecil sekali. Kelihatannya butuh waktu lagi, Kak. Butuh waktu lagi ya. Nggak apa-apa sih Miftah. Sebenarnya gini, besar panjang, lama atau pendeknya waktu dibutuhkan adalah kalau buat saya gitu ya, ini tolong dikoreksi ya Kak Gita ya, adalah masa proses keluarnya itu supaya bisa lega gitu kan. Kalau ditanam kan lama-lama tambah bolongnya tambah dalam gitu ya. Jadi mesti dikeluarkan pelan-pelan, dan proses seseorang cepat atau lambat tuh berbeda-beda. Jadi menurut saya Miftah nikmati saja, sambil menikmatinya tapi bukan terlena tertidur gitu ya.
Kalau tertidur nanti dia stuck di situ terus ya Kak Gita ya. Tetapi Iya, betul. nikmati itu artinya menikmati proses pembelajaran yang kita terima pada saat kita bercerita kepada psikolog. Kurang lebih begitu, benar nggak Kak Gita? Kok saya jadi soto ya sore ini? Kan Betul Kak Yu banget, juga Kak. konselor, nggak apa-apa. Betul banget, Kak. Gatel Jadi mas saya memang pengen kocek. setiap orang kan punya pace-nya, punya waktu kecepatannya yang berbeda-beda. Jadi seperti yang tadi Kak Yohana bilang, dinikmati aja prosesnya sambil tetap terus berusaha buat berubah ke arah yang lebih baik. Iya. Oke, karena walaupun pelan, it's okay karena itu tetap masih berproses ya. Ada pergerakan, ada progres walaupun pelan seperti itu. Betul. Dan buat Kak Gita dan Miftah juga sesuai tema pada hari ini adalah datang ke psikolog apakah aku lemah. Nah ini kesimpulannya bagaimana nih Kak Gita? Apakah datang ke psikolog itu menandakan oh kamu seperti ini atau sebenarnya it's okay semua orang sebenarnya punya masalah loh. It's okay buat datang ke psikolog. Kalau tadi pertanyaan pertama yang diajukan ke saya, siapa sih yang boleh datang ke psikolog? Semua orang bisa datang ke psikolog kalau mereka memang merasa mereka mereka butuh. Dan orang yang datang ke psikolog itu nggak semuanya punya masalah, nggak semuanya punya gangguan. Memang ada beberapa yang punya masalah kesehatan mental, tapi banyak juga yang datang ke psikolog untuk dapat saran-saran aja, saran-saran untuk gimana sih biar dirinya itu bisa berkembang lebih baik. Seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kok buat datang ke psikolog. Bahkan psikolog sendiri juga kadang butuh psikolog lain buat dengerin ceritanya. Jadi ya kita semua manusia itu kan memang butuh orang lain buat mendengarkan kita. Kita makhluk sosial. Jadi ketika merasa butuh buat datang ke psikolog, datanglah ke psikolog. Miftah tersenyum dong, kok kayaknya sedih sekali. Nah, semangat Miftah. Manis loh kalau tersenyum. Nah, Miftah, jadi siapa aja boleh datang. Dan saya rasa kesempatan ini, Miftah berbagi aja udah suatu proses tahapan yang luar biasa ya Kak Gita ya. Membutuhkan keberanian dan ini menjadi contoh buat teman-teman yang lain gitu ya. Tidak ada hal yang perlu ditakutkan, bukan berarti lemah atau kecil hati gitu ya. Tetapi lebih kepada berbicara kepada tempat yang tepat dan benar. Kurang lebih seperti itu ya Kak Gita ya. Soalnya dari tadi kayaknya Mita mukanya sedih sekali gitu, pengen peluk deh rasanya. Saya senang dah. Betul sih Kak Ayu, aku ngerasa Miftah ini udah ngambil langkah yang tepat. Walaupun memang karena dia memang banyak diamnya karena pendiam ya, memang bawaannya mungkin pendiam. Karena kebanyakan nih, bukan kebanyakan sorry, kadang-kadang anak zaman now ini kalau ada masalah dibawa masalahnya ini di community yang nggak tepat gitu, yaitu di sosial media. Iya. Yang mana ketika dibawa di sana, ya bakalan banyak orang yang bisa melihat dan reaksinya macam-macam. Maka bisa terjadi bullying dan tidak pada tempatnya akhirnya ya. Betul sekali. Padahal pengen meluapkan mungkin emosi atau mungkin unek-uneknya, tapi malah diceramahin balik kayak gitu kan. Betul sekali. Iya Kak, kerasa nih Kak Febri. Pasti kita baru ngobrol sebentar tapi sudah mendekati 1 jam. Baru pembukaan barusan Kak ya. Miftah, di kesempatan di akhir acara Satu Hati ini, ada nggak sih yang Miftah ingin sampaikan baik untuk mungkin orang tua yang sedang mendengarkan gitu ya, atau teman-teman tentang pentingnya kita berbicara kepada orang yang tepat dan benar? Apa ya Kak? Intinya kalau ada keluh kesah mending sampaikan ke teman terdekat sih Kak. Gitu. Walaupun orang tua jarang mau menerima, tetap ungkapin ke orang terdekat terlebih dahulu kayak teman gitu. Nanti kalau semua ada waktunya bisa berbicara dengan orang tua. Baik. Terima kasih Miftah. Ingat ya, Miftah adalah anak yang hebat, anak yang punya potensi luar biasa, dan sesuatu berlian atau mutiara itu menjadi indah kalau sudah diasah berkali-kali dan terlihat indahnya. Jadi ini proses Miftah. Ya, senyum, semangat. Oke? Miftah semangat ya, kan Miftah berarti calon guru biologi nih. Jadi nanti bakalan jadi guru teladan deh nanti. Amin. Nah, sementara untuk Kak Gita di penghujung acara, ada nggak yang ingin disampaikan buat pendengar sekalian se-Indonesia yang hari ini merasakan hal yang serupa atau mungkin dari sisi yang berbeda? Saya serahkan
kebebasan bagi Kak Gita. Oke, yang mau saya sampaikan, jangan ragu buat datang ke psikolog. Jadi ketika kita udah merasa ada yang ada yang berubah dari kita, ada yang kurang tepat dari kita, atau kita merasa butuh untuk didengarkan, untuk menceritakan keluh kesah, untuk dapat saran, untuk apapun, kita sangat boleh datang ke psikolog. Karena siapapun boleh datang ke psikolog. Dan kalau menurut saya lebih baik cerita masalah yang kita hadapi itu ke psikolog, karena psikolog pasti akan menjaga kerahasiaan informasi yang diceritakan kepada psikolog itu. Jadi rahasianya pasti aman, nggak mungkin dibocorkan ke siapapun karena psikolog terikat sama kode etik gitu. Jadi selain lebih aman, saran-saran yang didapat juga karena dari profesional bisa langsung diaplikasikan, dilihat cocok atau enggak. Kalau misalnya nggak cocok, oke kita discuss lagi, cari cara yang lain. Intinya jangan takut, jangan ragu buat ke psikolog karena siapapun bisa datang ke psikolog. Oke, terima kasih banyak Kak Gita untuk sore hari ini. Nah, Kak Febri silakan Kak Febri ingin merangkum kegiatan kita sore hari ini. Oke, di penghujung talk show pada sore hari ini dengan tema datang ke psikolog, apakah aku lemah? Jawabannya bukan. Karena semua orang berhak didengarkan. Semua orang punya masalah. Dan setiap masalah ada kok solusinya. Salah satunya datang ke psikolog, cerita ke orang tua, cerita ke teman. Dan semua itu baik asalkan tidak melewati batas ya. Ceritanya sampai ke sosial media, nanti malah ditakutkan adalah dapat bulian balik seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau memang ada masalah, curhatnya ke tempat yang tepat, tempat yang memang sudah profesional, sudah punya sertifikat dan diakui gitu ya. Salah satunya ke psikolog seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya jangan takut pergi ke psikolog. Pergi ke psikolog bukan berarti sedang ada gangguan jiwa atau kenapa-kenapa gitu ya. Karena semisal nih kalau ada yang adik-adik mau ke perkuliah gitu ya, bingung mau jurusan apa, bisa loh tanya psikolog. Semisal teman-teman yang sedang mengembangkan karirnya gitu ya, gimana sih next step-nya dari SPV naik ke manajer. Nah, itu kan juga bisa ke psikolog di industri HRD seperti itu. Jadi jangan takut pergi psikolog. Seperti itu Kak Ayu. Kesimpulannya ya kurang lebihnya ya. Dan jangan lupa juga untuk setiap orang tua yang sore hari ini mendengarkan, peran Anda adalah jauh lebih penting daripada psikolog, konselor atau psikiatris dimanapun di dunia. Karena Andalah yang melahirkan, Andalah yang melihat tumbuh kembang anak-anak secara detil setiap menitnya, dari bayi hingga usia sekarang. Jadi teruslah dukung dengan cara yang tepat dan benar pula, karena kebahagiaan anak tentu adalah kebahagiaan kita semua sebagai orang tua. Akhirnya saya Yohana Elizabeth dan rekan saya Lutfianto Febriandoko ucapkan terima kasih untuk Miftah dan Kak Gita. Sampai ketemu di Jumat mendatang di sore hari di pukul 4 sampai 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di Satu Hati, hatinya kita semua. Bye-bye. Bye-bye sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak.